Hari. Today I'm going to take you on the software journey. We all learn about computer, what they are, and what's actually inside them. Jadi hari ini kita belajar tentang komputer, apa itu komputer, terus dan di dalamnya komputer itu ada apa sih? Next, the word computer was first used 1613, and it didn't mean a man. It actually means a person who did maths and calculation. But today, a computer means a smart electronic device that helps people do things faster and better. Jadi kata komputer itu pertama kali digunakan tahun 1613, dan waktu itu bukan berarti mesin, tapi artinya adalah orang menghitung dengan angka secara manual. Sekarang, komputer adalah mesin pintar elektronik yang membantu manusia bekerja lebih cepat dan efisien. Next. What is a computer? A computer is like smart assistant. It can store data, process information, and follow our commands. It helps us in many ways, from doing math, design, to even playing games. Komputer itu bisa dibilang kayak asisten pribadi, jadi yang super pintar. Komputer bisa menyimpan data, memproses informasi, dan menjalankan perintah kita. Jadi bisa dipakai untuk menghitung, mendesain, bahkan bermain game. Oke, selanjutnya ada hardware dan software. Jadi hardware dan software, every computer has too many parts. Jadi ada hardware-nya sama software. Hardware is the physical part. Jadi dia things we can touch, like keyboard, monitor, and CPU. Kalau software itu the program and tells the hardware what to do. Jadi kalau misalkan si software ini bagian fisik yang bisa kita sentuh seperti keyboard, monitor, CPU. Terus kalau misalkan software adalah program yang memberi instruksi supaya si hardware ini bekerja. Kalau umpamanya nih si hardware ini badinya, kalau softwarenya itu brain. Jadi si tubuhnya nih hardwarenya dia yang mengerjakan. Kalau yang nyuruh kerja itu si softwarenya gitu. Kemudian next. Di sini ada types of computer. There are two common types of computer. Mainframe computer, dia big, powerful, and flexible. Kemudian yang kedua itu ada personal computer, PCS, small, cheaper, and easy to use. Most of us use it for study, work, and entertainment. Jadi ada dua jenis komputer yang digunakan. Ada yang besar, kuat, dan mahal, itu mainframe. Jadi kalau misalkan yang kecil, lebih kecil, murah, dan gampang digunakan, seperti banyak digunakan itu untuk belajar, bekerja, atau hiburan, itu PC. Ya, baik. Next. Main parts of computer. Inside a computer, there are four main parts. Lalu, those yang kedua ada control unit. Dia give order or control everything. Yang ketiga ada memory, store information. Yang keempat ada output or input device. Dia membantu help us communication with the computer. Jadi kalau misalnya itu ada empat, ada bagian yang menghitung,
dan berpikir logis. Yang kedua ada control unit, bagian yang mengatur dan memberikan perintah. Kalau yang ketiga ada memori, tempat penyimpanan data. Kalau yang keempat ada input atau output device, alat untuk berkomunikasi dengan pengguna. Baik, next. Next, ada memory. There are two type of memory. Ada RAM, dia temporarinya fast, but data is gone when you turn off. Jadi kalau misalkan si RAM ini dia sifatnya sementara, cepat, tapi datanya hilang saat komputer dimatikan. Kalau yang ROM, dia lebih permanen, cannot be changed. RAM is like short term memory. ROM itu like long term memory. Jadi si ROM ini lebih permanen dan tidak bisa diubah. Kalau si RAM ini dia seperti jangka pendek, ingatan jangka pendek. Baik, next. The input and output device. Input device let us send data into the computer. Kalau output device itu show result from the computer. Jadi alat input digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Kalau alat output itu untuk menampilkan hasilnya. Apa aja sih? Kalau alat input itu seperti keyboard, mouse, scanner. Nah, kalau misalkan output itu seperti hasilnya, jadi dia eh, monitor, printer, monitor, speaker, printer. Jadi nih, aku kan input nih dari keyboard, masuk input, keluarnya di monitor, muncul dia di layar. Oke, next. Next, storage and processor. Storage device like hard disk and flash disk keep our data safe. Kalau the processor, CPU is the brain of the computer. It makes a calculation and decision. Jadi storage itu seperti hard disk atau flash disk berfungsi untuk menyimpan data kita. Kalau CPU, prosesor adalah otak dari komputer, bagian yang menghitung dan mengambil keputusan. Next, ada memory size. Memory is measured it by 1 kilobyte, 1 megabyte, 1 gigabyte. The bigger the memory, the faster and stronger the computer. Jadi kapasitas memori itu diukur dengan satuan byte-nya. Kalau misalkan 1 kilobyte, 1200 1024 byte. Kalau 1 megabyte, 1024 kilobyte. Kalau 1 gigabyte, 1024 megabyte. Jadi semakin besar memorinya, semakin cepat dia komputer bekerja. Oke, kesimpulannya, computer isn't just a manage, it is a team, hardware, software, memory, working together in harmony. Without computer, our life runs so different. No internet, no games, no Netflix. Jadi kalau misalkan komputer itu bukan hanya mesin biasa. Jadi komputer adalah tim pintar. Ya, timnya ada hardware, software, memori yang bekerja sama dengan sempurna. Kalau misalkan nggak ada komputer, pasti beda deh. Nggak ada internet, nggak ada game, nggak ada Netflix gitu. Oke, sekian dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye. See you next time.